Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hamdan wa syukran lillah an amana bi ni'mati imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nahana an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, shaimina wa shaimat, abidina wal abidat, rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Ustaz, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, ketua BKM beserta perangkatnya, kaum muslimin dan muslimat, mukminin, mukminat, shaimin wa shaimat, jamaah salat subuh Masjid Babus Salam Sukamaju yang dirahmati insyaallah kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang indah, Bapak Ibu hadirin sekalian, manakala hari ini, detik ini kita masih diberi oleh Allah karunia nikmat yang banyak, umur yang panjang, badan yang sehat. InsyaAllah kita dikaruniakan oleh Allah nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling besar. Itulah nikmat iman dan Islam yang terhunjam di lubuk hati yang dalam, sehingga mampu kita untuk mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka i'lali kalimatillah, dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah bercerita dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami sudah banyak memberi nikmat kepadamu. Fasholli, maka jangan lupa dirikanlah solat. Maka melaksanakan solat fardu subuh pagi ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat ayah bunda, apabila kita bersyukur kepada Allah taala, maka niscaya kehidupan yang kita jalani ini akan terasa indah. Itulah hidup yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat hidup kita sebagai seorang hamba yang sedang dan akan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup ini ketika kita sadar nikmat yang diberikan oleh Allah, kita syukuri. Kemudian la in syakartum la azidannakum. Allah berjanji siapa yang bersyukur senantiasa atas nikmat yang dikaruniakan Allah kepadanya dengan mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membasahi lisannya dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, rukuk dan sujud, melaksanakan saum Ramadan, mengeluarkan zakat fitrah, taklim wa taklum, silaturahim, maka hidup ini adalah hidup yang indah yang mendapat berkah dari Allah. Itulah hidup yang akan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang kedua
Tidak lupa pula kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebagai Sayyidul Anbiya, artinya semulia-mulianya Nabi. Maka kita pun umatnya yang hidup di akhir zaman ini bisa menjadi umat yang paling mulia daripada umat-umat yang lain. Tentu ada syaratnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, kamu, kita ini umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan dunia ini. Kamu mau mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat keji dan mungkar. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam aspek kehidupan kita di atas dunia ini senantiasa kita berubudiyah kepada Allah. Kemudian ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Allah sudah memerintahkan kepada kita, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong dengan sabar dan salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk fastabiqul khairat, berbuat baik, berlomba-lomba berbuat baik. Ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kehidupan ini untuk berbuat baik, dan janganlah tolong menolong di dalam berbuat dosa dan permusuhan. Itu konsep umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ayah bunda, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan sunnatullah. Artinya sudah merupakan ketetapan Allah. Allah perintahkan kita untuk berpuasa, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mensyariatkan saum Ramadan ini supaya kita menjadi insan yang terbaik. Dilahirkan ke muka bumi ini untuk insan yang bertakwa kepada Allah. Kalau sudah bertakwa kepada Allah, maka makom kita mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah merupakan sunnatullah, sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwasanya syariat saum Ramadan ini, puasa Ramadan kita ini juga puasa ini disyariatkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi umat-umat sebelum kita juga disyariatkan Allah untuk berpuasa. Umat Nabi Isa, umat Nabi Musa berpuasa. Bahkan puasa mereka lebih berat daripada puasa kita. Ini puasa yang pertengahan, karena umat Islam ini adalah ummatan wasato, umat pertengahan. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya, sunnatullahnya dalam kehidupan alam ini, bahkan bukan hanya manusia yang disyariatkan Allah puasa, tapi makhluk Allah yang lain juga diciptakan oleh Allah ada yang berpuasa. Di antaranya ada hewan ular kobra, ular sanca, ular piton, puasa juga dia Bapak Ibu hadirin sekalian. Ketika dia ganti kulit, ya, dia berpuasa dulu. Ada yang 3 bulan, 6 bulan dia puasa, enggak makan, enggak minum, Bapak Ibu hadirin sekalian. Tapi
Kita perhatikan kalau ular itu berpuasa sampai ganti kulit yang baru, setelah selesai itu ular tetap buas. Ayam dimakan, semua pun dimakan. Ada juga hewan yang lain yang berpuasa. Namanya ulat pemakan buah. Ulat-ulat pemakan buah, pemakan daun juga puasa, Bapak Ibu hadirin sekalian. Endingnya, ketika suatu hari dia pun berpuasa, ulat-ulat pemakan buah ini. Ya, tempatnya di daun pisang, di daun-daun yang lain. Dia berpuasa, tidak makan, tidak minum dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, setelah dia keluar dari tempat persembunyiannya, maka ulat pemakan buah yang rakus ini, karena ulat pemakan buah itu rakus juga, daun dimakan, buah apalagi. Maka manusia mengantisipasinya dengan mensemprotkan pestisida, racun, supaya tidak dimakan ulat. Namun kalau fitrahnya tadi, ulat tadi keluar dia dari tempat persembunyiannya, ketika dia setelah berpuasa berhari-hari, maka lahirlah makhluk yang baru. Namanya kupu-kupu. Cantik dia Bapak Ibu hadirin sekalian. Kulit apanya, bulunya, sayapnya indah. Kemudian dia terbang, dan yang menjadi perhatian kita, kupu-kupu itu tidak makan buah lagi, tidak makan daun lagi. Dia yang dimakannya saripati bunga. Inilah merupakan hikmah kepada kita. Manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Sehingga Nabi mengatakan, ada 4 mutiara di dalam diri manusia. Apabila ini digunakan, mulialah hidupnya. Yang pertama, manusia dikasih akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala. Apabila kamu diberi akal, maka pakailah akalmu. Berfikirlah, gunakan pikiranmu. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa ini tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk menjadi insan yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Makanya dari Ramadan pertama ini sampai kita Ramadan Ahad yang terakhir, insya Allah hari Rabu nanti kita sudah Idul Fitri. Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah syariatkan kepada kita yang berpuasa ini 10 hari sebelum Ramadan ini berakhir. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita disyariatkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Itu tidak lain tidak bukan adalah aplikasi. Keluar kita dari Ramadan, inilah tempat kita menempa diri Ramadan ini. Keluar kita nanti dari bulan puasa Ramadan ini menjadi makhluk yang lebih baik daripada sebelumnya. Jangan sebaliknya. Ramadan berakhir, masuk 1 Syawal, 2 Syawal. Udah mulailah ya kan Pak? Silaturahmi ke rumah keluarga, jiran tetangga. Bapak Ibu hadirin sekalian, dijaga. Kita Ramadan sebulan penuh sanggup menahan minum dan makan. Masuk nanti Syawal, jangan keenaan. Maksudnya selama kita masuk bulan Syawal, ada lagi syariat Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu sudah melakukan satu amal ibadah, jangan berhenti sampai di situ, karena amal ibadah yang lain sudah menunggu. Jadi istimror. Ibadah ini bukan hanya sekali, tapi seumur hidup. Solat gak cukup sekali. Majelis taklim, tadi habis solat subuh, kita dengarkan taklim Bapak Ibu hadirin sekalian. Untuk menambah iman, menambah ilmu, menambah amal, menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 4 permata tadi. Yang pertama akal. Yang kedua al-haya, malu. Al-haya'u minal iman,
malu itu sebahagian daripada iman. Maka apabila manusia sudah diberikan kehidupan, diberi rezeki, diberi akal, sehingga akal manusia ini digunakan untuk menjadi ciptakan teknologi, maka Bapak secara fitrah saja, manusia kalau keluar dari rumahnya dengan berpakaian yang sopan, tutup aurat, maka itu menjadi satu kemuliaan bagi manusia tadi. Tapi sebaliknya kita lihat di luar negeri. Tak usah jauh-jauh ke luar negeri, pergi ke Bali. Siapa yang sudah pernah ke Bali? Ya, belum pernah. Cuma dengar beritanya saja. Tengok orang-orang luar negeri yang pergi ke Bali. Mereka di sana, Bapak Ibu hadirin sekalian, dilepas bajunya satu-satu. Orang-orang yang dominasi syahwatnya senang, tapi orang yang punya akal, punya iman dan hati, malu. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, bul ala zamzam fatu'raf. Buat yang aneh-aneh, kau pasti terkenal. Nah, itulah pepatah Arab mengatakan begitu. Bikin yang aneh-aneh, pasti terkenal. Makanya kita tengok, kalau orang bikin aneh-aneh, viral dia, terkenal kemana-mana. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah renungan kepada kita bersama, bahwasanya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang banyak. Kita syukuri dengan berpuasa, sehingga lahirlah pribadi yang baru nanti setelah Ramadan berakhir, menjadi punya lembut kasih sayang. Sebagaimana Allah sudah berfirman, inna uhibba mutawadi'in, inna uhibba ahlus sakha wa abghadu mutakabbirin. Manusia tidak bisa mengelak dari yang tiga ini. Artinya Pak, Allah sudah berfirman, sesungguhnya kata Allah, aku menyimpan cintaku, aku menyimpan kasih sayangku, aku menyimpan nikmatku yang lebih besar kepada hambaku, diperuntukkan kepada orang-orang yang tawaduk. Nah, ini yang pertama yang harus kita tahu. Kalau nikmat dunia ini baru 1%, tapi nikmat di seberang kehidupan dunia ini, kita akan menuju ke sana. 99% lagi disimpan oleh Allah. Jadi harus kita ketahui Bapak hadirin sekalian, nikmat yang kita cari-cari ini cuma 1%. Yang 99% lagi disimpan oleh Allah. Nanti di alam barzah ada raudhatun min riyadil jannah. Nanti di akhirat Allah memiliki surga. Wasari'u ila maghfirah. Segera kamu dalam ampunan Allah. Itulah orang yang bertakwa tadi. Segera dalam ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah memiliki kenikmatan surga sepenuh langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Jadi Allah Pak menyimpan nikmat cinta dan sayangnya untuk orang yang tawaduk, taat, tunduk kepada perintah Allah. Ditambah lagi Allah mengatakan, inna uhibba ahlus sakha. Sesungguhnya aku menyimpan cintaku kepada ahlus sakha. Ahlus sakha itu adalah orang yang memiliki sifat pemurah. Nah, itulah buah daripada puasa Ramadan ini, menjadi pribadi yang pemurah. Makanya kita disyariatkan keluarkan zakat fitrah. Kalau enggak keluar zakat fitrahnya, puasanya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya apa? Menjadi jiwa yang pemurah. Bukan hanya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah cuma 2,7. Bapak hadirin sekalian, tapi kita juga diingatkan, apabila kita punya mal, artinya harta, sudah sampai nisab dan haulinya, keluarkanlah zakat malnya. Apa itu? Bunda, kalau ada emas 96 gram di rumah. Allah Ustaz,
Jangan-jangan 96 gram, 5 gram aja nggak punya, nggak wajib. Bunda, yang punya sawit 10 hektar di Pekanbaru, jangan lupa keluarkan zakat malnya. Yang punya sawah sekian hektar, itu semua karunia Allah. Kalau sudah dimiliki, kalau sudah diberdayakan dia, panennya sekian ton, jangan lupa 2,5% itu bukan hak kita. Keluarkan zakat malnya. Ada 8 asnaf itu yang berhak atas harta kita. Tapi yang paling dominan adalah fuqara dan masakin. Ada ibnu sabil, ada fisabilillah, ada gharim, ada mu'allaf, banyak Bapak hadirin sekalian. Tapi yang paling dominan inilah tadi, supaya umat Islam ini menyatu dia. Jangan ada jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Maka dijembatani dia dengan zakat. Itulah tadi buah daripada puasa. Coba Bapak Ibu hadirin sekalian, apa hikmahnya kita berpuasa? Dari pagi sampai menjelang maghrib kita menahan, tidak makan, tidak minum. Oh, begini rasa hausnya jadi orang yang tidak punya. Kalau kita sampai rumah buka kulkas, makanan sudah tersedia di situ. Di kantong banyak duit, ya kan? Yang sekali teken 5 jut, alhamdulillah, yang punya rezeki. Tapi ada di antara jiran tetangga kita, peras keringat banting tulang, pergi pagi, pergi petang, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Kadang kurang lagi, anaknya banyak pula. Allah, itulah Bapak Ibu hadirin sekalian, hikmah dari puasa ini untuk membentuk pribadi yang sensitif, untuk membentuk pribadi yang memiliki sifat sosial, kemasyarakatan. Itulah Bapak Ibu hadirin sekalian, puasa ini mendidik kita untuk menjadi pribadi yang tawadu, pribadi yang pemurah. Sebaliknya Allah mengancam, wa abghadu mutakabbirin, kata Allah. Ini 3 statement Allah. Inna uhibba ahlus sakha, inna uhibba mutawadiin, wa abghadu mutakabbirin. Aku menyimpan murkaku kepada hambaku yang takabur. Takabur itu sombong. Orang kaya sombong biasa. Orang punya jabatan kedudukan sombong biasa. Tapi orang yang sombong itu bukan hanya dilakukan oleh orang kaya, bukan hanya dilakukan oleh orang yang punya jabatan dan kedudukan. Kadangkala ada orang yang umum biasa, orang miskin juga bisa sombong. Maka Nabi mengatakan definisi sombong itu adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran. Itulah orang yang sombong. Allah syariatkan puasa, dia tak puasa. Allah perintahkan solat, dia tak mau solat. Allah perintahkan dia untuk berzakat, bersedekah, dia tak mau mengeluarkan zakat dan sedekah. Sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyimpan murkanya, Allah menyimpan azabnya untuk orang-orang yang sombong, takabur, tidak mau taat dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita ketahui, Bapak Ibu hadirin sekalian, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memanggil asistennya. Malaikat Jibril dipanggil oleh Allah. Ya Jibril, ta'al. Sini, kata Allah. Labbaik Allah, summa labbaik. Ku penuhi panggilanmu ya Allah. Apa titahmu ya Allah? Coba kau ambil dulu salah satu daripada hambaku yang dulu pernah hidup di dunia, tapi hidupnya susah, tidak pernah merasakan kebahagiaan dunia. Tapi dia beriman, dia taat, dia tawadu, dia ibadah kepadaku. Panggil, bawa kemari. Ini dia ya Allah. Dia hadapkan di hadapan Allah. Celupkan dia ke dalam surgaku sesaat saja. Ini titah Allah kepada malaikat Jibril.
Dimasukkan ke dalam surga sebentar aja. Habis itu dihadirkan lagi. Setelah dihadirkan di hadapan Allah, Allah bertanya, wahai hambaku, berapa lama dulu kau rasakan hidupmu susah di dunia? Apa jawabnya, Pak? Enggak pernah ya Allah. Kenapa bilang enggak pernah? Padahal dulu di dunia kata malaikat kau mengeluh. Susah kali hidup ini, susah kali hidup ini. Tapi ya Allah, ketika dicelupkan ke dalam surga tadi, hilang semua penat, capek, letihku di dunia itu. Wah, ini merupakan hiburan kepada kita. Nah, hidup ini perjuangan. Hidup ini harus mengalami susah, capek, penat, letih, ngantuk. Itu adalah sifat manusia, Bapak Ibu hadirin sekalian. Capek kali, lemah kali, ngantuk kali. Wah, apalagi tadi malam sudah iktikaf sambil beribadah kepada Allah. Maka itulah sifat manusia. An'as, nasia. Nasia itu artinya lupa. Ngantuk, lupa. Itu sifat manusia. Tapi dalam rangka untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Allah perintahkan malaikat Jibril untuk memanggil salah satu daripada hambanya yang pernah hidup di dunia ini, umurnya paling panjang, hidupnya senang, tidak pernah susah, tapi dia kafir, tidak beriman kepada Allah. Hadirkan kemari. Ini dia ya Allah. Celupkan ke dalam nerakaku sesaat saja. Sibghatallah. Maka Bapak Ibu, setelah dicelupkan, dihadirkan lagi di hadapan Allah. Dan ditanya, wahai hambaku, berapa lama dulu kau sudah merasakan hidupmu senang di dunia? Apa jawabnya, Pak? Orang kafir tadi jawabnya, enggak pernah ya Allah. Ya, kata malaikat, umur kau dulu paling panjang, kau paling senang, bangsawan, hidupnya enggak pernah susah, sejak lahir enggak pernah kena lumpur, hidupnya di atas permadani, nikmat, jadi orang bangsawan kaya, tapi lingkungannya kafir, tidak dapat hidayah sampai akhir hayatnya, bahkan hidupnya bersenang-senang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Tapi Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika dicelupkan ke dalam neraka sesaat saja, ditanya berapa lama dulu kau rasakan hidupmu nikmat di dunia? Dia bilang enggak pernah. Kenapa enggak pernah? Karena ketika dicelupkan ke neraka, hilang semua nikmat yang pernah dirasakan di dunia. Begitulah betapa dahsyatnya surga dan neraka itu Bapak Ibu hadirin sekalian. Maka oleh karena itu, kita yang hidup di atas dunia ini dengan kancah suasana Ramadan yang sebentar lagi akan pamit, 3 hari lagi nanti akan selamat tinggal orang-orang yang beriman, maka Bapak Ibu hadirin sekalian menjadi satu pembelajaran kepada kita. Memang sulit, sebagaimana Nabi sudah memberikan iktibar. Apa kata Nabi? Pada suatu hari di masa Rasulullah hidup bersama sahabat, Nabi mengajak sahabatnya untuk bersilaturahim ke rumah Ali bin Abi Thalib. Ketika sampai di rumah Ali bin Abi Thalib, yang namanya tamu itu dijamu. Duduklah sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Rasulullah datang bertamu ke rumah Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Ali berkata, wahai istriku, hidangkanlah apa yang ada. Masuklah Aisyah membawa mangkok yang cantik yang berisi madu. Dihuguhkanlah kepada tamu yang datang. Ketika disuguhkan di hadapan Rasul, tiba-tiba jatuhlah sehelai rambut. Ketika jatuh sehelai rambut, dilihat oleh sahabat. Apa kata Rasul? Wahai Abu Bakar, ucapkanlah kalimat perumpamaan. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, iman itu lebih cantik daripada mangkok yang cantik.
Orang yang beriman lebih manis daripada madu. Tapi orang yang mempertahankan imannya sampai akhir hayatnya itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Subhanallah. Itulah orang yang sudah diberi akal, diberi hati, ketika melihat sesuatu itu bisa dimaknakan dia. Jadi iman itu lebih cantik daripada mangkok yang cantik. Bapak hadirin sekalian, harta benda dunia ini cantik memang, tapi kalau enggak ada iman, hilang kecantikan manusia tadi. Iman itu lebih cantik daripada mangkok yang cantik. Orang yang mau beriman lebih manis daripada madu. Tapi mempertahankan iman sampai akhir hayat itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Kemudian Nabi Muhammad melihat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wahai Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah kalimat yang memiliki makna. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, presiden, kalau kita presiden, ketika itu boleh mengatakan raja itu, kerajaan itu lebih cantik daripada mangkok yang cantik. Kepresidenan itu lebih cantik daripada mangkok yang cantik. Menjadi raja, menjadi presiden itu lebih manis daripada madu. Tapi, kata Umar bin Khattab, menjadi raja atau menjadi presiden yang sanggup adil dengan rakyatnya sampai akhir pemerintahannya itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Subhanallah. Itu ucapan negarawan Umar bin Khattab sesuai dengan biografi kehidupannya. Tengok Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi khalifah, beliau tidak pernah tidur di bawah jam 10 malam. Itu Umar bin Khattab. Maka setelah sholat Isya, beliau patroli, ronda, turba, turun ke bawah. Tengok apa dia bilang? Ini statement Umar bin Khattab. Selama aku memerintah, jangan ada seekor unta pun yang mati kehausan. Bayangkan itu, Bapak Ibu hadirin sekalian. Jangankan manusia, seekor unta pun jangan ada yang mati kehausan. Maka Umar bin Khattab selama menjadi raja, selama menjadi khalifah, itu tidak pernah tidur nyenyak. Tidurnya di atas jam 10. Keliling dia, Pak. Ketika keliling, ditengoknya ada seorang ibu yang sedang memasak. Ditungguinya, masak apa? Anaknya di situ tidur. Anaknya bangun, dah masak, mak? Belum. Tidur lagi anaknya. Sampailah beberapa kali ditengok. Enggak sabar Umar. Ibu masak apa katanya? Apa kata ibu tadi? Kejam. Umar bin Khattab tu kejam. Terkejut dia. Enggak tahu dia yang di depannya ni Umar bin Khattab. Kenapa ibu bilang dia kejam? Tengoklah apa yang ku masak. Masak batu ibu itu, Bapak Ibu hadirin sekalian. Wallah. Akhirnya Umar bin Khattab pamit, pergi dia ke Baitul Mal. Diambilnya gandum, taruhnya di bungkusan, setengah itu mau diangkatnya. Tunggu, kata penjaga Baitul Mal, biar saya yang angkat. Jangan. Saya saja, masa presiden ngangkat gandum, ya kan? Anak buah lah, pengawal lah yang jaga Baitul Mal yang angkat. Dia bilang, tidak, kata Umar, biar aku yang angkat. Kenapa enggak boleh? Sanggup kau memikul dosaku nanti di akhirat? Allah, menjadi satu dosa. Diangkat gandum tadi sama Umar sampai ke Arab dusun sana, dimasakkannya. Setelah dimasakkannya, disuapinya anaknya itu tadi. Allah. Habis itu dia bilang kepada ibu janda tadi, Bu, besok datang ke istana. Ada jatah untuk ibu. Supaya ibu ini hidupnya tetap terpenuhi kebutuhannya, ditanggung oleh Baitul Mal. Itulah Presiden Umar bin Khattab, adil kepada rakyatnya. Memang enak ngomongnya, sulit prakteknya, berat tanggung jawabnya. Kemudian Nabi Muhammad memandang kepada Utsman bin Affan. Apa kata Rasulullah? Ya Utsman, ucapkan kalimat iktibar. Utsman berkata, ya Rasulullah, ilmu itu lebih cantik daripada mangkok yang cantik. Orang yang mau menuntut ilmu lebih manis daripada madu.
Alhamdulillah. Jadi kita yang duduk taklim ini, Pak, lebih manis daripada madu, kata Utsman bin Affan. Ilmu itu lebih cantik daripada mangkok yang cantik. Orang yang mau menuntut ilmu itu lebih manis daripada madu. Tapi, Pak, yang ketiga ini yang berat. Orang yang mau mengamalkan ilmu yang dia pelajari dalam hidupnya lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Udah tahu kita menjadi kupu-kupu yang dimakannya saripati bunga. Itu artinya apa? Artinya setelah selesai kita Ramadan, jangan minum minuman yang keras, jangan riba, jangan mengambil keuntungan, jangan menyusahkan orang. Ini berat memang, Bapak Ibu hadirin sekalian. Akhirnya Rasul melihat kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya Ali, ucapkan sesuatu kalimat," kata Rasulullah. Ali berkata, "Ya Rasulullah, tamu itu lebih cantik daripada mangkok yang cantik. Menjamu tamu lebih manis daripada madu. Tapi menyenangkan tamu yang mulai datang sampai pulang ke rumahnya lebih sulit daripada meniti sehelai rambut." Nah, ini sikap kita umat Islam. Kalau ada tamu yang datang, mau diterima, menjamu tamu itu lebih cantik daripada mangkok yang cantik. Menjamu tamu itu lebih manis daripada madu. Tapi mampu menyenangkan tamu yang datang sampai pulang ke rumahnya itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Bagaimana, Bu? Kalau ada tamu yang datang, jangan diusir. Ada tamu datang, "Assalamualaikum." Wah, ini pasti mengutang ini. Astagfirullah. Dibilang mau ngutang pula. Nampak dari mukanya pasti mau minjam itu. Jadi Bapak Ibu terima. Ad-duyufur rahmah. Tamu itu membawa rahmat. Maka memang berat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Seperti peristiwa yang sedang terjadi waktu itu. Tamu yang datang ini tamu mulia, Nabi dan para sahabatnya. Menjamu tamu, sampai pulang disenangkan tamu itu. Berat memang. Tapi disitulah ujian dalam hidup di atas dunia. Selanjutnya, Fatimah diperintahkan oleh Rasul untuk mengucapkan kata-kata yang indah. Fatimah mengatakan, "Wahai ayahanda, wanita itu lebih cantik daripada mangkok yang cantik. Wanita yang berjilbab itu lebih manis daripada madu. Tapi menjadi wanita yang dipingit," wah, ini kalau bahasa kita di sini, wanita yang dipingit, menjadi wanita yang bisa menjaga dirinya dari pandangan mata laki-laki yang bukan muhrimnya. Menjadi wanita yang terjaga dari fitnah dunia itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Nah, ini tantangan kita zaman sekarang, Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan setelah itu berkatalah malaikat Jibril. Jibril berkata, karena hadir di situ dia. Apa kata Jibril? Jibril mengatakan, pilar-pilar agama itu lebih cantik daripada mangkok yang cantik. Manusia yang bersedia hartanya, dirinya, waktunya untuk agama Allah itu lebih manis daripada madu. Nah, inilah kita tadi, Pak. Kita hadirkan badan kita. Kita sediakan harta kita, waktu kita untuk i'lali kalimatillah, untuk tegaknya agama Allah, iktikaf, saum, ya, sedekah, zakat, kemudian kita makmurkan rumah Allah ini untuk kegiatan-kegiatan i'lali kalimatillah, itu lebih manis daripada madu. Tapi untuk mempertahankan agama sampai akhir hayat itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Artinya, Pak, sholat berjamaah sampai akhir hayat, ta'awanu alal birri wa taqwa sampai akhir hayat. Ini ujian yang berat ini. Dulu, Pak, Masjid Babu Salam tidak seperti ini. Sekarang banyak kegiatan. Alhamdulillah. Untuk mempertahankan ini lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Itu kata malaikat Jibril alaihi salam.
Terakhir Allah berfirman. Apa kata Allah? Surgaku lebih cantik daripada mangkok yang cantik. Kemudian Allah mengatakan, nikmat surgaku lebih manis daripada madu. Tapi orang yang bersedia mau berjalan menuju surgaku lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Allah. Pak, jalan ke masjid itu jalan menuju surga. Orang yang mau puasa itu jalan menuju surga. Orang yang berkeluarkan zakat itu jalan menuju surga. Orang yang mau menuntut ilmu, mendengar nasihat-nasihat agama, itu jalan menuju surga. Man sa'alaka yaltamisu fihi ilman, sahalalahu lahu tariqun ilal jannah. Itu kata Nabi dalam hadisnya. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah, menerima hidayah dari Allah, itu adalah jalan menuju surga. Maka Allah mengatakan, surgaku lebih cantik daripada mangkok yang cantik. Kemudian nikmat surgaku 99% Pak di sana lebih manis daripada madu. Kemudian yang terakhir, manusia yang bersedia jalan menuju surgaku itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Tantangannya nafsu. Kalau udah malas, kalau sudah enggak mau, jauhlah dari surga. Inilah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat hikmah. Kita dengar, kita berusaha untuk mengamalkannya, tapi memang penuh dengan perjuangan. Makanya Allah mengatakan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati silih berganti adalah ujian bagi hambaku. Siapakah yang terbaik di antara mereka? Yang terbaik di antara mereka adalah ayyukum ahsanu amala, siapa yang mau beramal. Ini beramal ini mengajak diri untuk beramal. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kelak pada hari kiamat nanti Allah akan menggiring orang-orang yang bertakwa menuju surga rombongan-rombongan. Wa qala lahum khazanatuha, berkata penjaga surga. Malaikat Ridwan berkata, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera untukmu semua orang yang bertakwa, kamu dimasukkan ke dalam surga, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa qalul hamdulillah, berkata orang yang bertakwa tadi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sadaqana wa'dah, benarlah janji Allah dulu. Wa aurasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Itulah nikmat yang disediakan oleh Allah kepada orang yang bertakwa, dikarenakan mereka rajin beramal. Ada kerjanya di situ, Pak, beramal. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal sampai akhir hayat kita istiqomah. Karena Nabi dulu capek-capek lulah berdakwah. Sahabat dulu, ulama-ulama kita, pejuang-pejuang kita, sampailah gilirannya kita sekarang, kita juga berjuang. Anak cucu generasi kita, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Itulah risaunya nabi-nabi dulu. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang taat beribadah sholat, juga anak cucu generasi keturunanku. Inilah doa kita Bapak Ibu hadirin sekalian. Jangan bosan-bosan mengajak anaknya untuk sholat. Sholat nak, sholat nak. Kenapa? Kalau kita sudah enggak ada lagi, siapa yang meneruskan perjuangan kita? Ikhla di kalimatillah di bumi ini. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah nikmat yang besar, iman dan Islam.
dan mampu untuk mengamalkannya, supaya kita semua digolongkan oleh Allah menjadi hamba yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azima sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang sudah melahirkan kami, membesarkan kami, yang telah mendidik kami, orang tua kami yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kami. Allahumma ighfir lahum warhamhum warfa' darajatahum fi mahdiyin. Ya Allah, jadikanlah orang-orang tua kami yang sudah berpulang ke rahmatullah, kuburnya taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bima'i wasalji wal barad. Allahumma ja'al qubrahum raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al qubrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghabaina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Ya Allah, ampuni kami yang hidup, ampuni dari ahli keluarga kami yang sudah wafat, ampunkan dari kami yang anak-anak dan yang dewasa, ampunkan dari kami yang laki-laki yang wanita. Ampunkanlah dosa kami yang hadir, ampunkanlah dosa dari jamaah kami yang belum berkesempatan hadir. Ya Allah, kami yang masih hidup dalam kehidupan dunia beserta keluarga dan masyarakat kami, ya Allah, hidupkanlah kami dengan keislaman yang kokoh. Yang sudah wafat dari ahli keluarga kami, ya Allah, tetapkanlah keimanannya. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim.